Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita bersama dalam ibadah online pada hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena setiap kesempatan ini, dalam keterbatasan ini, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk kita bisa mengenal lebih Tuhan lebih lagi dan memuji nama Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa, kita membawa diri kita untuk mempersiapkan hati, diri, dan pikiran kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat setiap hari-hari yang telah kami lalui, buat setiap hari-hari yang telah kami lewati Tuhan, hingga saat ini kami bisa kembali untuk beribadah, bisa kembali untuk memuji namamu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, dalam keterbatasan ini, kami masih memiliki kerinduan untuk memuji namamu. Kami masih memiliki kerinduan untuk mendengarkan akan firman-Mu, agar kami tetap lebih dan lebih lagi mengenal-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah pujian kami, inilah ibadah kami Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Jiwaku lembut indah tutur katamu, terang jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya.
hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku berjalan untuk selamanya, sampai selamanya perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku berjalan di dalamnya. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita datang ke hadirat-Nya dengan kesungguhan hati kita, sebab Engkau Allah yang Maha Kudus, yang layak disembah dan layak ditinggikan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha
Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kita masuk hadirat-Nya Maha Kita datang Tuhan, Kita masuk hadirat-Nya Maha kami datang hadirat-Mu, membawa hidup kami. hadirat-Mu yang Padamu, hanya Tuhan, hanya hadirat-Mu Tuhan meninggikan kami berserah kuasamu bersama kuasamu yang terbesar, kuasamu yang terhebat, dan tinggikan namamu. Ku naikkan syukur hanya bagi-Mu. Bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang memiliki setiap kehidupan kami, yang selalu mengasihi kami Bapa. Dan hari ini Tuhan, kami bawa seluruh hati kami kepada-Mu Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai amal
lapar hatiku. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahmu seumur hidupku. Pakai kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai Allahmu seumur hidupku. Kami mau jadi Allahmu, pakailah hidupku sebagai Allahmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, setiap kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, tapi hanya karena tangan kasih kuasa-Mu Bapa, yang selalu menopang setiap kami, yang selalu membimbing setiap kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami mau untuk hati kami, kehidupan kami, terus Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu Bapa. Kami yakin Tuhan, bersama Engkau, dengan Engkau, hidup kami aman. Dan kami Tuhan, boleh berdampak untuk setiap orang di sekeliling kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap hati kami membuka hati kami membuka pikiran kami Bapa, untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh ada dalam hati kami, boleh tertanam Bapa, dan boleh menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau terus melakukannya dalam setiap kehidupan kami Bapa, sehingga hidup kami boleh terus menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap, kami sungguh mengasihi-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara, puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah secara online. Saya percaya saudara di rumah masih tetap antusias mengikuti ibadah online, dan saya percaya Tuhan senantiasa hadir dalam setiap ibadah kita, meskipun kita di rumah masing-masing. Saya berharap saudara tetap bersemangat, tetap antusias, tetap
berpengharapan kepada Tuhan. Meskipun kondisi saat ini wabah COVID itu belum selesai, ya, pandemi belum selesai, tapi saya percaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Jangan pernah putus harapan, jangan pernah kendor semangat kita, sebab kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Amin. Nah, hari ini saudara, kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Firman Tuhan yang kita baca hari ini saudara mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kita diselamatkan. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Saudara, peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita orang percaya adalah sebuah peristiwa yang besar, yang mengingatkan kepada kita betapa besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita tidak lagi menjadi bagian yang seharusnya menerima hukuman kekal. Oleh karena peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itulah yang membuat kita tidak mendapat hukuman kekal, melainkan kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Nah, saudara, mari kita mengingat kembali bagaimana kita diselamatkan. Bagaimana karya keselamatan itu terjadi dalam hidup kita. Apa yang Tuhan Yesus, apa yang Yesus Kristus kerjakan bagi kita, sehingga kita yang seharusnya binasa oleh dosa kita menjadi selamat, diperdamaikan dengan Tuhan dan boleh memiliki kehidupan yang kekal. Mari kita melihat bersama-sama di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari ayat ini, saudara, kita bisa melihat bahwa bahkan kita mengerti bahwa ternyata keselamatan yang kita terima itu murni pemberian dari Allah. Tidak ada satupun usaha kita yang membuat kita bisa selamat. Keselamatan yang kita terima murni dikerjakan Tuhan Yesus tanpa ada satupun keterlibatan dalam diri kita. Apakah itu usaha kita, apakah itu pekerjaan kita, apakah itu kebaikan kita, apakah itu jasa-jasa kita, tidak ada di dalamnya. Sebab kita tahu manusia memiliki benih dosa. Sehingga tidak ada satupun hal yang bisa dikerjakan oleh manusia dengan sempurna untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan pendamaian dengan Tuhan, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, sebab dosa tidak bisa bersatu dengan kekudusan Tuhan. Oleh sebab itu ayat ini mengingatkan bahwa keselamatan yang kita terima itu adalah murni karena kasih karunia yang diterima oleh kita oleh iman. Bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita. Murni dikerjakan oleh Yesus Kristus saja.
Nah, kita kembali ke ayat yang Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan? Apa yang sudah Yesus kerjakan untuk menyelamatkan kita? Di ayat 6 dan 8 di situ disebutkan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi, kita melihat ada kata mengosongkan diri. Yesus Kristus mengosongkan diri. Mengosongkan diri diartikan dengan meninggalkan hak, mengesampingkan, ditiadakan. Artinya Yesus Kristus merendahkan dirinya, mengosongkan diri, meniadakan, menganggap tidak ada atau melepaskan hak istimewa, hak ilahi yang dia miliki. Yesus Kristus adalah anak Allah, setara dengan Allah. Dia memiliki hak ilahi, memiliki kemampuan istimewa yang hanya dimiliki oleh Allah. Tetapi ketika Yesus Kristus melakukan tugasnya untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa, Yesus Kristus rela mengosongkan diri. Menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang tidak harus dipertahankan. Dia rela merendahkan diri, meninggalkan semua hak-hak istimewanya. Meninggalkan hak-hak ilahinya. Meninggalkan sifat-sifat ilahinya. Mengambil rupa sebagai hamba, menghinakan dirinya. Mengambil rupa sebagai manusia, bahkan mengambil rupa dan sifat-sifat manusia. Artinya saudara, Yesus yang anak Allah, yang setara dengan Allah itu rela melepaskan haknya sehingga dapat menjadi sama seperti manusia dengan segala kelemahan yang ada. Dengan segala pencobaan yang mungkin akan dialaminya, dengan segala kehinaan sebagai manusia. Saudara, mengosongkan diri tidak hanya sekedar diartikan dengan meninggalkan hak atau mengesampingkan hak-hak. Tidak hanya sekedar melepaskan, merelakan apa yang menjadi miliknya, tetapi juga untuk rela menerima. Menerima apa saudara? Menerima penderitaan. Menerima kesalahpahaman. Kita melihat perjalanan Tuhan Yesus sebagai manusia di bumi ini. Banyak sekali ketika dia melakukan tugas Bapaknya, dia disalahpahami. Dia tidak hanya sekedar sukarela melepaskan haknya, tidak hanya sekedar menahan diri untuk tidak menggunakan kemampuan yang berkuasanya itu, tetapi juga rela mengalami penderitaan, kesalahpahaman, perlakuan buruk, kebencian, bahkan kematian yang terkutuk di kayu salib. Yesus Kristus rela mengosongkan diri, merendahkan diri. Yesus yang adalah anak Allah, setara dengan Allah, memiliki sifat-sifat ilahi, rela melepaskan itu. Saudara, ketika saudara ditanya, apakah saudara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya yakin dan percaya. Saudara semuanya menjawab, ya, saya percaya. Tetapi kita kadang lupa bahwa Yesus Kristus tidak hanya sekedar nabi yang diutus Tuhan untuk menebus dosa kita. Tetapi Yesus Kristus adalah anak Allah yang setelah dia mati menebus dosa kita, dia bangkit kembali untuk memberikan kehidupan yang kekal. Di dalam Roma 1 ayat 2 sampai 4. Mari kita baca. Roma 1 ayat 2 sampai 4.
Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus bukan sekedar nabi yang diutus Tuhan untuk menebus dosa kita, mati di kayu salib. Yesus adalah anak Allah yang mati dan bangkit kembali untuk menyediakan kehidupan yang kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara, itu berarti ketika kita mengaku aku diselamatkan, mengaku sebagai orang percaya, itu berarti seharusnya kita mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah. Dan dengan demikian kita akan mengingat kembali, ketika kita diselamatkan ada harga yang harus dibayar. Ada hal besar yang dikerjakan Yesus untuk menyelamatkan kita. Dia yang Allah rela mengosongkan dirinya. Merendahkan dirinya sedemikian rupa. Menahan diri untuk tidak menggunakan hak-hak istimewanya sebagai Allah. Agar supaya kita selamat. Nah, lalu apa yang terjadi ketika kita sudah diselamatkan? Apa yang kita lakukan ketika kita sudah mengaku saya sudah diselamatkan? Ya, saya percaya Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Apa yang terjadi dalam diri kita setelah kita diselamatkan? Mari kita melihat di ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima tadi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dengan jelas di situ disebutkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus? Tadi yang kita pelajari bersama. Merendahkan diri. Mengosongkan diri. Yesus sudah memberi teladan kepada kita. Kita diselamatkan karena dia rela mengosongkan diri. Merendahkan diri. Sehingga dia bisa mengerjakan perintah dari Bapa, mengerjakan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Taat sampai mati. Apa yang kita lakukan setelah kita diselamatkan, saudara? Yang diinginkan Tuhan bagi kita adalah kita sama seperti Yesus Kristus. Meneladani apa yang sudah dikerjakan Yesus Kristus bagi kita. Melakukan kehendak Bapa. Taat sampai mati. Dengan cara apa, saudara? Merendahkan diri. Mengapa kita perlu merendahkan diri, saudara? Mari kita lihat bersama-sama. Mengapa kita perlu merendahkan diri, mengosongkan diri, merendahkan hati kita. Mengapa kita perlu merendahkan diri? Sebab untuk menyadari kelemahan-kelemahan kita. Dengan merendahkan diri, kita akan menyadari kelemahan kita. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Tidak ada hal yang baik dalam diri kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri tanpa Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Tidak ada yang sempurna yang bisa kita kerjakan. Kita lihat di dalam Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia. Ini Rasul Paulus yang berkata. Tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik.
Saudara, kita harus menyadari kelemahan kita. Kita kadang mengerti apa yang baik, tetapi kita masih memiliki benih dosa dalam diri kita. Kita tahu apa yang kita kerjakan harusnya yang baik, tapi seringkali kita dipengaruhi oleh keinginan kita, dagingan kita, keinginan untuk berbuat dosa masih sering menguasai kita. Sehingga apa yang kita lakukan bukan yang baik. Kita bisa melakukan yang baik hanya karena pertolongan Tuhan Yesus saja. Roh Kudus yang mendorong kita untuk melakukan hal yang baik. Tanpa itu kita tidak bisa apa-apa. Kita punya kehendak tapi kita tidak mampu melawan dosa. Kita dimampukan melakukan yang baik hanya karena pertolongan Roh Kudus, pertolongan Tuhan dalam diri kita. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18. Mengapa kita perlu merendahkan diri kita? Mengapa kita perlu mengosongkan diri kita, saudara? Supaya kita tahan uji. 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Tidak ada satupun hal yang dapat kita banggakan, saudara. Apa yang kita bisa, apa yang kita mau, apa yang kita bisa, apa yang kita punya, apa yang kita mampu kita kerjakan, itu semua karena Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena kemampuan kita sendiri. Tidak ada satupun yang bisa kita banggakan. Firman Tuhan berkata, bermegahlah di dalam Tuhan. Sebab dengan bermegah di dalam Tuhan kita tahan uji. Tidak mudah jatuh di dalam segala pencobaan dan godaan yang ada. Mengapa? Sebab kita merendahkan diri kita. Kita melepaskan apa yang menjadi hak-hak kita. Kita tidak menganggap apa yang kita miliki saat ini lebih penting dari apapun juga selain daripada melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa tetap bertahan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dengan mempertahankan apa yang ada selama ini dari dalam diri kita. Saudara, mengapa kita perlu merendahkan diri? Yang berikutnya adalah, yang pertama tadi untuk menyadari kelemahan-kelemahan kita. Yang berikutnya adalah untuk menyadari bahwa tidak ada hal penting untuk kita di dunia ini yang perlu kita pertahankan. Mengapa kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengosongkan diri kita? Sebab tidak ada hal penting di dalam dunia ini yang perlu kita pertahankan. Yang perlu kita pertahankan adalah kehidupan kita, kekudusan kita supaya kita sampai kepada akhirnya dan menikmati kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Di dalam Filipi 3 ayat 7 Rasul Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Rasul Paulus mengakui selama hidupnya sebelum mengenal Tuhan, segala sesuatu yang dia kejar, segala sesuatu yang dia tuju menjadi tidak ada harganya sama sekali dibandingkan dengan kemuliaan yang dia terima di dalam kehidupan bersama Tuhan Yesus. Saudara, sampai saat ini, ketika saudara sudah mengaku bahwa saudara sudah diselamatkan oleh karya penebusan Yesus Kristus, apa yang saudara pertahankan sampai saat ini? Apa yang masih saudara pegang pertahankan sampai saat ini? Apakah itu nama baik saudara? Apakah hak untuk menikmati kenyamanan? Apakah itu pujian, penghormatan? Apakah pengakuan? Apa yang selama ini saudara pertahankan? Apakah itu perhatian harus dinomorsatukan? Saudara, dinomorsatukan itu kadang-kadang kita berpikir, oh ya hanya orang-orang besar, hanya orang-orang penting yang dinomorsatukan. Bukan saudara,
Kadang-kadang orang yang serba kekurangan, orang yang sedang dalam kelemahan itu pun memiliki keinginan untuk dinomorsatukan. Baik dalam kelemahan maupun kelebihan kita, hal-hal tersebut masih sering kita pertahankan. Saya lemah, harusnya saya nomor 1. Saya butuh bantuan nih, saya sedang kekurangan, harusnya saya nomor 1. Itu yang kita pertahankan. Dan itu bukan merendahkan diri. Itu bukan mengosongkan diri. Kita masih mempertahankan hak-hak itu yang Rasul Paulus katakan menjadi sampah saja setelah mengenal kemuliaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya harus dimengerti, saya harus dipahami. Apakah selama ini yang masih kita pegang? Hal-hal itu yang masih kita pertahankan. Saudara, mari kita kembali mengingat tadi. Tuhan Yesus Kristus mengosongkan diri. Bukan hanya sekedar sukarela menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan kuasanya. Bukan hanya sekedar dengan sukarela menahan diri untuk tidak mempertahankan hak-hak istimewanya, hak-hak ilahinya, sifat-sifat ilahi yang dia miliki, yang setara dengan Allah. Tidak hanya sekedar menahan dengan sukarela, tetapi juga rela menerima penderitaan, kesalahpahaman, kebencian, pencobaan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus memiliki, ketika dia menjadi manusia, dia betul-betul sama seperti manusia. Mengalami kelemahan dan lain sebagainya, mengalami pencobaan dan lain sebagainya. Hanya bedanya dia tidak berdosa. Ketika dia menjadi manusia, dia mengalami segala sesuatu yang dialami manusia, tapi dia tidak berdosa. Saudara, ketika kita mengaku diri kita diselamatkan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yang rela melepaskan hak-haknya itu, apakah pantas bagi kita yang sudah diselamatkan dengan cara yang demikian itu masih mempertahankan apa yang sesungguhnya tidak berguna sama sekali di hadapan Tuhan? Ada sebuah ilustrasi yang saya pernah dengar dari seorang hamba Tuhan. Saya mengingatnya karena waktu itu sangat mengena di hati saya. Ada 2 orang ibu, mereka kawan lama, mereka berteman sejak lama. Dan lama tidak berjumpa, lalu akhirnya dalam satu pertemuan 2 ibu ini bertemu. Meskipun tidak bertatap muka begitu, tapi mereka saling berbagi berita. Lalu ketika dalam sebuah pertemuan, 2 ibu ini bertemu, kita anggap ibu A dan ibu B begitu ya. Ibu A ini bertanya kepada ibu B, "Bagaimana kabarmu, Bu? Sehat, sehat, keluargamu sehat. Oh ya, anak-anakmu bagaimana? Oh baik," begitu ya. Lalu ibu A ini bertanya, "Anakmu 2 ya, laki dan perempuan?" "Ya, anak saya 2, laki dan perempuan." "Sudah menikah semua?" Sudah menikah semua." Yang pertama laki-laki itu sudah menikah. "Oh ya, bagaimana kabar anakmu laki-laki yang sudah menikah itu?" Lalu si ibu B ini bercerita, "Wah, anakku laki-laki itu, saya kadang hati saya agak kecewa." "Kenapa kecewa, Bu?" "Lah, anak laki-laki saya itu pendidikannya kan saya sekolahkan sampai tinggi. Tapi dapatnya dia mencari istri malah tidak sepadan, pendidikannya enggak setinggi anak saya." "Loh ya enggak apa-apa," Ibu A berkata begitu. "Ya tapi kan terus akhirnya anak saya laki-laki yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Karena istrinya tidak dapat bekerja, dia hanya mengurusi anak saja di rumah." Begitu Ibu B itu berkata. "Oh enggak apa-apa kalau anak laki-lakimu mencukupkan kan, mencukupi semua kebutuhan, enggak apa-apa dong, kamu harusnya bangga. Anakmu laki-laki, anak yang bertanggung jawab, suami yang bertanggung jawab." "Lah tapi itu ya saya kan agak kecewa." "Kenapa?" "Sudah pulang dari kerja capek ya,
Kadang sampai rumah itu dia melihat rumahnya masih berantakan, anak-anaknya itu masih habis bermain tidak dirapikan. Kadang dia harus mencuci pakaian anak-anaknya karena istrinya sibuk mengurusi anak yang lain, harus masak dan sebagainya. Kadang-kadang anak saya laki-laki itu harus melayani istrinya, mengambilkan makanan untuk istrinya. Saya gimana ya, wong laki-laki kok malah melayani perempuan. Begitu Ibu B bercerita. Ibu A diam saja. Oh begitu. Iya, saya kecewa sekali. Begitu. Lalu Ibu A bertanya lagi, kalau anakmu perempuan bagaimana? Lah, anakku perempuan itu, Bu, saya bersyukur sekali dengan anak perempuan saya. Oh, kenapa? Wah, puji Tuhan, anak saya itu yang perempuan dapat suami yang pendidikannya tinggi. Dia bisa bekerja dan penghasilannya cukup untuk memenuhi keluarganya. Oh ya, anakmu perempuan pendidikannya tinggi juga. Ah ya enggak, Bu, kan kemarin lulus sekolah langsung diminta jadi istrinya. Dia bilang, Mbok biar anak saya sekolah dulu. Ah enggak usah lah, nanti saya yang mencukupi kebutuhan keluarga mah. Enggak usah sekolah tinggi-tinggi, sudahlah pokoknya jadi istri saya aman. Gitu Bu, suaminya Jan, hebat. Itu Ibu B yang bercerita kepada Ibu A. Lalu Ibu A berkata begini, wah baik ya dapat suami yang luar biasa. Iya Bu, lagi ya tak ceritani ya, baik sekali, sayangnya luar biasa kepada anak perempuan saya. Bagaimana pulang kerja itu ya suaminya mencuci piring, eman-eman kalau anak saya kerja. Kadang bajunya dicucikan, kadang kalau makan dan minum diambilkan. Anak saya itu tinggal duduk di meja makan, suaminya yang memasak. Anak saya tinggal menikmati saja. Wah, Ibu A bilang begitu. Saudara menangkap dari cerita ini. Dua hal yang kejadiannya sama. Tetapi Ibu B ini menanggapi bahwa segala sesuatu yang untuk dia boleh, tapi untuk yang lain gak boleh. Yang dialami menantu dan anaknya perempuan sama sebetulnya. Tapi bagi dia, anaknya laki-laki itu dirugikan, sedangkan menantunya ya gak apa-apa lah, dia harus melayani istrinya. Begitu saudara. Hal itu terjadi kadang dalam diri kita, tanpa kita sadari. Mengapa? Sebab kita menganggap, mempertahankan apa yang kita miliki, lalu mulai menganggap kita lebih istimewa daripada yang lain. Kita diselamatkan dengan cara yang sama saudara. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dengan mengosongkan dirinya itu. Tetapi ketika kita diselamatkan berjalannya waktu, kita lupa bahwa kita harus mengambil teladan yang sama untuk mengosongkan diri kita, merendahkan diri kita. Sehingga yang terjadi apa saudara? Diri kita kadang lebih berharga daripada yang lain. Menganggap apa yang ada pada kita jauh lebih berharga dari yang lain. Saya lebih tinggi daripada yang lain. Saya punya hak istimewa daripada yang lain. Saudara, tugas kita setelah kita diselamatkan bukan untuk mempertahankan apa yang menjadi keinginan kita. Tugas kita setelah diselamatkan adalah meneladani Yesus Kristus. Menaruh pikiran dan perasaan yang sama. Merendahkan diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa taat sampai akhir. Sama seperti Yesus Kristus taat sampai akhir. Setelah kita diselamatkan, bagian kita adalah menjadi taat sampai akhir. Apa itu saudara yang kita harus kerjakan? Melakukan kebenaran. Berguna, menjadi berguna. Dan dipercaya Tuhan untuk melakukan tugas-tugas pelayanan. Peduli dan berkorban
untuk memenuhi panggilannya. Panggilannya apa saudara? Kita dipanggil untuk bersaksi. Bersaksi apa saudara? Di ayat yang ke-10 dan 11 tadi. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu tugas kita, mempermuliakan nama Tuhan melalui hidup kita, pelayanan kita, perbuatan kita, kepedulian kita, pengorbanan kita. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan cara mengosongkan diri kita, merendahkan diri kita. Bagaimana bisa kita melakukan semuanya itu, apa yang diinginkan Tuhan Yesus untuk kita kerjakan, kalau kita masih dipenuhi dengan hal-hal tentang diri kita sendiri. Mempertahankan apa yang kita mau, apa yang kita punya, apa yang kita harapkan, sampai kita harus menyimpan kebencian, luka, amarah, pahit hati, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa menerima rencana Tuhan, memahami rencana Tuhan dalam hidup kita kalau kita masih saja mempertahankan apa yang menjadi pemahaman kita, pemikiran kita, pengalaman kita, putus asa kita. Tidak akan pernah bisa kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita perlu merendahkan diri, saudara. Kesimpulannya, mari mengosongkan diri kita. Tidak ada yang perlu kita pertahankan. Kalau Yesus Kristus rela melepaskan hak-haknya, hak ilahinya, hanya untuk supaya kita selamat. Kalau Yesus Kristus rela mengosongkan dirinya supaya kita selamat, maka mari saudara belajar mengosongkan diri. Menyadari kelemahan kita. Kita tidak mampu melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Kita tidak ada satupun yang dapat kita banggakan selain daripada kita bermegah di dalam Tuhan. Tak apa kita tidak dihargai, tidak apa kita disalahpahami, tidak apa kita dibenci mungkin karena kehidupan kita yang taat kepada Tuhan. Tidak apa kita menjadi orang yang terabaikan, diabaikan. Tidak apa kalau kita tidak menjadi nomor satu, tidak masalah. Selama itu kita mengosongkan diri, merendahkan diri untuk melakukan kehendak Bapa. Mari mengosongkan diri agar hidup kita berguna, bermanfaat, bermegah di dalam Tuhan. Taat sampai akhir, sama seperti Yesus Kristus yang menjadi teladan kita. Amin. Mari saudara, kita satukan hati kita, kita siapkan hati kita, kita bawa hati kita ke hadapan Tuhan dengan seluruh kerendahan hati kita. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang
cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan kami. Engkau yang Allah, Tuhan Yesus yang anak Allah, rela mengosongkan diri karena kasih-Mu kepada kami untuk menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, ampunkan segala kesombongan kami yang seringkali kami masih mempertahankan apa yang menjadi keinginan kami, apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi pusat hidup kami, sehingga kami lupa untuk kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan melalui kebenaran firman hari ini, kami boleh diingatkan, bahkan kami boleh didorong untuk melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kalau Engkau sendiri yang adalah Allah, anak Allah, memberikan teladan kepada kami untuk mengosongkan diri-Mu bagi menyelamatkan hidup kami. Ajarkan kepada kami Tuhan, taruh di dalam hati kami hati yang peduli, hati yang mengasihi, hati yang rela, melepaskan setiap hak-hak kami yang membuat kami tidak dapat menjadi alat kemuliaan Tuhan dengan baik. Sehingga kami mengabaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Atau seringkali kami mengutamakan apa yang kami mau lebih daripada apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu hidup kami di dalam sisa-sisa waktu yang ada, setiap kesempatan yang Tuhan beri selama kami masih ada di dunia ini. Hidup kami boleh benar-benar berguna menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau menolong kami, memampukan kami, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan, kami lebih mengutamakan Engkau lebih dari apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman-pengumuman. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita datang kembali kepada Tuhan, kita bersama-sama berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu, kami boleh menaikkan segala ucapan syukur kami kepadamu, kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya berkat yang daripada Tuhan ada di dalam hidup kami. Setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah di rumah boleh merasakan pertolongan, sukacita, damai sejahtera di dalam hidup mereka dan tetap mempercayakan hidup mereka kepadamu sebab kami tahu Engkau Allah yang hidup, Allah yang menjadi sumber jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya sukacita, berkat, damai sejahtera menyertai setiap anak-anak-Mu di rumah di mana mereka beribadah pada hari ini dan Tuhan sendiri yang akan terus menolong mereka dalam sepanjang hari-hari yang mereka lalui untuk mereka boleh melakukan setiap tanggung jawab tugas yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Tuhan memberkati dengan segala sesuatu yang baik, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami percaya Tuhan Yesus bersama dengan kami dan tidak ada satupun yang membuat kami takut dan gentar sebab kami mempunyai Allah yang hebat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siang dan malam selalu ku renungkan janji-Mu yang indah. Ku berjalan di